Wanita di atas trotoar. Ditulis oleh saya sendiri. Aku berjalan di bawah dekapan cahaya matahari yang begitu terik, bersama teman yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri, berjalan di atas trotoar yang hanya dilewati oleh beberapa orang yang berlalu lalang. Entah kenapa saat ini jalanan begitu sepi. Seharusnya motor dicek dulu sebelum dipakai. Ucapku mengeluh karena harus berjalan di bawah panas yang sangat tidak aku sukai. Keringat mulai membuat baju kami menjadi basah. Sorry, kan tadi buru-buru. Ya buru-buru, tapi kan motor udah nggak dipakai berbulan-bulan, seharusnya dicek dulu. Aku dan temanku bisa saja menaiki taksi atau kendaraan umum lainnya. Tapi masalahnya, tidak ada satupun kendaraan umum yang lewat sejak kami menunggu beberapa menit yang lalu. Saat panas semakin menusuk kulitku, kepalaku mulai terasa pusing. Langit yang seharusnya begitu terang karena siang hari mendadak menjadi remang. Bahkan semakin redup seiring melemahnya langkahku. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita berdiri di tengah-tengah trotoar. Dia menggunakan sebuah gaun berwarna putih. Rambutnya panjang terurai, kulitnya sangat putih, bak porselin yang dijemur di tengah siang terik, bersinar dan memantulkan cahaya. Aku melihatnya menatap ke atas, posisinya mendampingi kami. Aku mengikuti kemana arah yang sedang ia lihat. Langit? Tanyaku dalam hati. Dari jauh aku bisa melihat jelas bagaimana bulu matanya, alis, bahkan rambutnya. Semuanya berwarna perak. Bahkan ketika aku berjalan mendekati dan memperhatikannya, tiba-tiba ia melirik ke arahku. Matanya berbeda. Pupilnya terlihat berwarna abu-abu. Aku mulai menebak, apakah ia seorang artis, model, apakah saat ini sedang melakukan pemotretan di tengah-tengah trotoar, atau sedang syuting iklan. Namun ketika aku menyisir sekitar dengan pandanganku, tidak ada kamera satupun yang terlihat. Bahkan tidak ada kru atau beberapa orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Bidadari nggak mungkin ada kan di dunia ini? Tajaku ragu pada sahabatku. Nggak mungkin ada, tapi yang terlalu cantik dan sempurna pasti ada. Terus wanita yang ada di depan kita, apa dong? Tanyaku tidak yakin. Sahabatku memberikan pandangan bingung. Ia menatapku aneh, melihat ke depan dan tidak menemukan apapun selain trotoar yang kosong. Wanita yang mana? Tanya temanku. Aku menghentikan langkahku. Tepat saat ini aku telah berdiri di hadapannya. Sahabatku ikut berhenti melihat aku yang berhenti. Ketika aku benar-benar di hadapannya, aku terpaku sejenak. Wanita ini benar-benar cantik. Tak ada kekurangan sedikit pun padanya. Kuperhatikan satu persatu apa yang bisa dilihat. Wajahnya, hidung yang sempurna, bibir merah muda, rambut yang tergerai indah, bahkan sampai tinggi dan bentuk tubuhnya kuperhatikan semua. Mataku menyapu bersih apa yang tampak dari tubuhnya saat ini. Kenapa berhenti? Tanya temanku. Aku mendekat ke telinga temanku, kemudian berbisik pelan, takut kedengaran olehnya. Cantik banget wanita ini. Kita minta nomornya ya. Temanku semakin bingung. Seluruh wajahnya semakin berkerut mendengar bisikanku. Wanita yang mana? Tanya temanku sekali lagi. Aku menggerakkan wajahku, memberi isyarat bahwa wanita yang aku maksud adalah wanita cantik yang sedang berdiri di hadapan kami saat ini. Temanku memperhatikan arah yang kumaksud, namun wajahnya malah semakin berkerut. Gak ada siapa-siapa, ucapnya berbisik penuh penekanan. Kini giliran wajahku yang berkerut. Kenapa temanku ini tidak bisa melihat wanita cantik yang ada di hadapanku saat ini? Namun, aku masih berusaha memastikan. Dengan berbisik, aku berucap di telinga temanku. Masih takut jika wanita itu akan mendengar pembicaraan kami.
Ini di depan kita, masa nggak lihat? Nggak ada, di depan kita cuma ada trotoar kosong. Balas temanku berbisik dengan sedikit berteriak kecil. Aku mulai merinding, tubuhku meremang dengan sendirinya. Dengan pelan, aku memutar kepalaku ke depan. Kembali melihat wanita cantik itu, dan seperti sebelumnya, ia masih ada. Tapi kali ini, ia berdiri lurus menghadapku. Wajahnya tersenyum dengan lembut, memberikan desiran aneh pada diriku. Aku menurunkan pandanganku, melihat ke bagian bawah tubuhnya. Jika kata orang-orang hantu tidak menapakkan kakinya, maka harus kupastikan jika wanita cantik ini bukanlah hantu. Ada, ucapku dalam hati setelah melihat kedua kakinya yang utuh. Bahkan ia menggunakan sebuah alas kaki yang seperti terbuat dari permata. Merasa tidak ada yang mencurigakan, aku kembali menoleh ke arah temanku, ingin menjelaskan bahwa wanita cantik yang aku lihat saat ini benar-benar nyata. Namun alangkah terkejutnya saat mendapati temanku telah menghilang dari sisiku. Dia tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan saat aku memutar-putar tubuhku, aku tidak melihat jejaknya dalam pandanganku. Ia benar-benar lenyap. Aku kembali merinding. Aku lihat kembali wanita yang ada di hadapanku. Dia masih ada dan masih menatapku dengan senyuman indahnya. Apakah saat ini aku sedang bermimpi? Tanyaku dalam hati. Jika ini mimpi, aku harus coba untuk sadar, gumamku. Aku mencubit lenganku. Terasa perih, tapi tidak terjadi apa-apa. Kembali aku mencoba mencubit lenganku yang lain, dan masih tidak terjadi apa-apa. Kurang kuat ya, gumamku. Aku mengangkat tangan kananku, kemudian melakukan gerakan menampar pada wajahku sendiri. Aku merasakan perih pada wajahku, berharap akan berhasil dan bisa terbangun, tapi tidak ada yang terjadi. Situasinya masih sama. Aku mencoba menampar kembali wajahku. Tidak ada yang terjadi. Aku terus menampar wajahku. Rasanya begitu perih. Sampai kulihat wanita cantik itu mendekat dan memegang tanganku. Ia menggeleng. Wajahnya seperti menjelaskan bahwa ia tidak suka dengan apa yang kulakukan barusan. Dengan lembut, ia memegang wajahku. Perih bekas tamparan itu masih membekas. Tanpa aba-aba, ia memajukan wajahnya mendekat ke wajahku. Sebuah ciuman mendarat di pipiku. Kakiku mendadak lemas. Lututku bergetar. "Jangan sakiti diri kamu," ucapnya dengan lembut. Kini jantungku yang bergetar. Bukan hanya fisiknya, tapi suaranya juga begitu indah di telingaku. Sangat lembut dan manja. "Kamu siapa?" tanyaku padanya. Ia mengangkat kedua lengannya, kemudian memegang wajahku. Aku masih memegangi pipiku. Bukan karena rasa perih, karena tamparan yang kurasakan, tapi yang kupegang adalah bekas ciuman yang diberikan wanita itu barusan. Kali ini ia kembali mendekatkan wajahnya, mendaratkan sebuah ciuman tepat di keningku. Darahku bergeser. Aku semakin membeku dengan apa yang dia lakukan barusan. Wanita cantik yang tidak aku kenal telah menciumku 2 kali dalam waktu yang sama. Dengan lembut, ia menatapku dari dekat. Aku bisa melihat semua keindahan pada wajahnya. Benar-benar sebuah mahakarya dari Tuhan, pikirku. "Nanti kita akan ketemu lagi," ucapnya. Ia melepaskan wajahku, kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dengan wajah tersenyum, tapi sedikit guratan tidak rela dari wajahnya. Ia melambaikan tangan. Wajahnya terlihat sangat cantik di mataku. Tidak lama kemudian, aku mencium aroma mint. Aku memperhatikan sekitar, dan saat melihat ke tempat wanita itu, aku melihat ia sudah tidak ada. Tak lama kemudian, seluruh pandanganku menghitam. Tubuhku terjatuh di atas trotoar.
Saat kembali membuka mata, aku mendapati diriku terbaring di atas sofa berwarna coklat. Di sebelahku ada sebuah meja kecil yang terbuat dari kayu. Udah sadar, teriak seseorang. Aku melihat ke asal suara tersebut. Ternyata itu adalah sahabatku yang menghilang tadi. Kita di mana? Tanyaku. Di kafe. Kok bisa? Iya, kau pingsan saat kita jalan kaki di trotoar tadi, jelas temanku. Sudah berapa lama? Temanku melihat jam tangannya. Setengah jam mungkin. Aku memijat kepalaku yang terasa pusing. Ingatan akan pertemuan dengan wanita cantik barusan muncul dengan kuat di kepalaku. Semuanya terekam dengan jelas. Aku melihat sahabatku dan bertanya, kita di kafe mana? Di kafe tepat saat kau pingsan tadi. Berarti aku pingsan di depan kafe ini. Sahabatku mengangguk. Dengan spontan aku langsung menegakkan tubuhku, berlari ke pintu kafe dan menerobosnya. Entah kenapa ada dorongan kuat dalam diriku untuk melihat tempat di mana aku bertemu dengan wanita cantik itu. Walaupun aku tahu apa yang terjadi barusan kemungkinan besar adalah mimpi atau halusinasiku saat pingsan. Mungkin. Melihat ke sekitar, aku menemukan tempat aku dan wanita itu bertemu. Tempatnya persis sama, tidak ada yang berbeda. Tiang lampu jalanan, toko yang berjejer di tepi trotoar, semuanya tampak sama. Aku melihat tempat di mana wanita itu menciumku, tapi tidak ada siapapun di sana. Aku kecewa. Ada sedikit hampa di hatiku. Walaupun itu mimpi atau halusinasi, ada sedikit harapan untuk menjelaskan bahwa itu nyata. Kenapa tiba-tiba lari? Tanya temanku menghampiri. Aku menggelengkan kepala. Tadi tepat ketika aku pingsan, kita berdua ketemu wanita nggak di sana? Tanyaku menunjuk titik itu. Nggak ada. Kita nggak ketemu siapapun sebelum kau pingsan. Aku hanya mengangguk, kemudian menundukkan kepala. Apa yang kuharapkan dari sebuah mimpi? Mendapatkan wanita secantik bidadari. Ketika menegakkan kepalaku kembali dan hendak berbalik, mataku menangkap sebuah objek di tempat yang kuperhatikan sejak tadi. Wanita cantik itu, ucapku dalam hati. Aku mengedipkan mataku sekali, memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Dan yang kulihat sosok wanita cantik itu masih ada. Ia tersenyum dan melambaikan tangannya. Senyuman yang sama dengan yang kulihat sebelumnya. Aku girang, hatiku berteriak kesenangan. Apa yang aku alami sepertinya nyata. Dan wanita itu memang ada. Aku menoleh ke arah temanku dan berteriak girang di hadapannya. Ada, wanita cantik itu memang ada. Temanku memandang dengan wajah heran. Untuk menjelaskan kepadanya, aku menunjuk ke arah wanita itu secara langsung. Tapi saat kami berdua menoleh ke arah jariku menunjuk, wanita itu sudah hilang. Benar-benar lenyap begitu saja. Temanku hanya menggelengkan kepalanya, yang mungkin menganggapku berhalusinasi, dan aku pun berpikir demikian. Akhirnya kami kembali memasuki kafe tersebut. Sambil berjalan, aku memegang pipiku. Tanganku yang satu lagi memegang keningku. Ciuman yang diberikan wanita itu masih terasa di pipi dan di keningku. Dengan wajah kesal, aku berucap, kenapa tidak bibirku saja yang dicium?